Mari kita bersama-sama membuka kitab Yosua. Hari ini saya akan berceramah dari kitab Yosua. Saya percaya saudara-saudara sudah pernah membaca kitab Yosua. Jadi kitab ini bukanlah kitab yang asing bagi saudara-saudara di tempat ini. Saudara-saudara sudah pernah mendengarkan kitab Yosua dari sejak sekolah minggu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu membahas kitab Yosua? Yang pertama karena kitab Yosua adalah firman Allah, ya. Kitab Yosua adalah firman Allah. Dan yang kedua, saudara Tuhan, seringkali karena kita sudah terbiasa dengan kitab Yosua, maka kita tidak lagi melihat kedalamannya, saudara-saudara ya. Biasanya sesuatu yang kita sudah biasa itu kita tidak lagi lihat kedalamannya karena sudah biasa. Saudara-saudara, orang kalau baru pertama kali datang ke Danau Toba itu menganggap itu luar biasa. Tapi orang yang sudah lahir di Danau Toba, saudara-saudara itu sudah menganggap itu biasa. Dia tidak melihat lagi ada yang istimewa dari Danau Toba itu. Ya, seperti itu juga saudara-saudara ya. Kita kalau baru pertama kali datang ke Swiss, saudara-saudara Tuhan, kita juga menganggap Swiss itu luar biasa. Tapi saudara-saudara, bagi orang yang sudah lahir di Swiss, saudara, Swiss itu sudah biasa. Ya, tidak lagi istimewanya. Saudara, benar enggak? Danau Toba itu tidak lagi istimewanya? Ada. Benar enggak? Swiss itu tidak lagi istimewanya? Ada. Tapi karena saudara saya sudah lahir di situ, besar di situ, sehari-hari di situ. Saudara-saudara, kalau saudara tanya ya, petani-petani di Pulau Samosir, saudara-saudara Tuhan, masih merasa enggak ada yang istimewa dari Pulau Samosir? Enggak ada lagi, saudara-saudara Tuhan, ya. Saya percaya tidak ada petani di Pulau Samosir yang bangun pagi langsung mengatakan wow, enggak ada lagi, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, tapi saudara-saudara, turis yang datang ke Samosir untuk pertama kalinya ya emang wow, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, saudara-saudara Tuhan, ya bicara mengenai hal yang biasa dengan hal yang luar biasa itu sebenarnya relatif juga ya, saudara-saudara ya. Bagi orang yang dari dulu sudah lihat ya itu sudah biasa. Bagi orang yang baru pertama kali lihat itu hal yang luar biasa. Demikian juga dengan kitab suci dan demikian juga dengan kitab Yosua. Karena ini sudah dibahas dari sejak sekolah minggu, saudara-saudara Tuhan ya. Siapa yang tidak tahu cerita tembok Yeriko, saudara-saudara Tuhan ya? Siapa? Semua pasti tahu ya. Saya percaya dalam ruangan ini nggak ada yang nggak tahu, saudara-saudara ya. Tembok apa, Pak? Tembok Yeriko. Oh, bukan tembok Cina, Pak. Bukan, tembok Yeriko, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, ada anak ditanya itu, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Dia jawab, bukan saya, Pak. Dia bilang, saudara-saudara Tuhan ya. Karena dia pikir saudara-saudara gurunya itu nanya, saudara-saudara siapa yang ngerusakin barang, saudara-saudara ya. Maka dia, bukan saya, Pak, bukan saya ya kan. Kenapa saudara-saudara? Ya karena dia mungkin nggak pernah baca cerita tembok Yeriko. Maka siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Bukan saya, Pak, bukan. Dia itu, Pak, yang meruntuhin. Ya. Tapi saudara-saudara, bagi orang yang sudah dari sekolah minggu baca kitab Yosua ya pasti tahu lah ya cerita tembok Yeriko. Ya, saudara-saudara. Ya, saudara yang itu mengenai dosa Akan. Ya, siapa sih enggak di antara saudara-saudara tidak tahu lagi mengenai cerita ini. Nah, saudara yang Tuhan, kitab Yosua itu mengingatkan kita pertama pada Yosua tentunya, saudara-saudara Tuhan ya. Ya memang nama Yosua sudah muncul dari kitab Bilangan, ya bahkan kitab Keluaran pun sudah muncul, ya baru kitab Ulangan apalagi ya saudara-saudara ya. Nah, tapi saudara-saudara Tuhan, di dalam kitab Yosua tokoh utama atau tokoh manusia yang utama itu adalah Yosua. Ya saudara-saudara Tuhan, ya kalau saudara baca kitab Yosua, saudara-saudara Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa tokoh manusia yang utama dalam kitab itu adalah Yosua. Saudara-saudara, kita banyak menemukan cerita tentang Yosua di dalam kitab Yosua. Siapa Yosua, saudara-saudara Tuhan? Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa, ya saudara-saudara, suksesornya Musa, ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan, kitab Yosua ini menjadi kitab yang penting. Ya, saudara-saudara, kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena kitab Yosua ini menandai babak baru dalam kehidupan bangsa Israel. Dulu mereka dipimpin Musa lumayan lama, sudah 40 tahun. 40 tahun saudara-saudara, sudah berapa kali ganti presiden itu saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, 40 tahun itu lama itu. Ya, saudara-saudara Tuhan, 40 tahun di bawah Musa itu sebuah babak sendiri memang. Ya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, setelah 40 tahun dipimpin Musanya mati juga itu saudara-saudara ya. Lalu bangkitlah pemimpin yang baru namanya Yosua. Itu sebabnya saudara, kitab Yosua ini kitab yang penting karena kitab ini menandai babak baru dalam kehidupan bangsa Israel. Dan cocok juga saudara-saudara karena kita masuk di tahun yang baru. Ya, saudara-saudara Tuhan, ya setiap tahun baru kan babak baru lah saudara-saudara Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, setiap tahun baru itu babak baru, ya. Kesulitan yang baru, saudara-saudara Tuhan ya, permasalahan yang baru, ya. Semua baru, saudara-saudara ya. Walaupun rumahnya nggak baru, mobilnya nggak baru, ya, saudara, pekerjaannya juga nggak baru, ya kan? Ya, saudara-saudara, semua yang nggak baik, saudara, baru semua yang baik lama semua, saudara-saudara Tuhan ya. Ya nggak apa-apa, saudara-saudara Tuhan ya. Nggak semua yang baru itu baik, saudara-saudara Tuhan. Nggak semua yang baru itu baik. Saudara nggak bisa menganggap kalau baru berarti baik, kalau nggak baru berarti nggak baik. Nggak juga, saudara-saudara Tuhan, ya, nggak juga. Nah, saudara-saudara,
Tapi kalau kita melihat dalam kitab Yosua, ini babak baru memang dalam bangsa Israel. 40 tahun di bawah Musa. Lalu tiba-tiba dipimpin seorang yang baru namanya Yosua. Dan saudara-saudara, ini juga babak baru dalam hidupnya Yosua. Ya, saudara jangan pikir ini cuma babak baru dalam kehidupannya bangsa Israel. Ini juga babak baru dalam kehidupan Yosua. Kalau saudara-saudara baca dalam Yosua pasal 1, mari saudara-saudara perhatikan Yosua pasal 1, saudara-saudara Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1. Nah, kalau saudara perhatikan di situ dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Nah, kata hamba dan abdi dalam bahasa Ibrani sama. Saudara-saudara Tuhan, waktu Musa itu hamba Tuhan, Yosua itu hamba Musa. Selama 40 tahun Yosua itu hamba Musa, sewaktu Musa hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, dulu Yosua itu di bawah, kelas 2. 40 tahun saudara-saudara Tuhan. Ya. Semua orang Israel hanya dengar Musa. Tapi dengan matinya Musa, Tuhan menyuruh Yosua yang tadi nomor 2 jadi nomor 1. Kamu dulu hamba Musa, sekarang kamu menggantikan Musa. Dan itu nggak mudah saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ya kita bisa membayangkan ya bagaimana pandangan orang Israel melihat Yosua waktu menggantikan Musa. Pasti ada yang meragukan juga. Saudara-saudara, kita kan kalau cari pengganti saudara-saudara Tuhan, kalau nggak bisa sama lebih lah ya. Kalau nggak bisa lebih ya samalah dengan yang sebelumnya. Nggak ada mau cari pengganti di bawah, itu nggak ada saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Bilangan atau kitab Ulangan, ya jelas kualitasnya Yosua di bawah Musa. Mau gimana juga. Saudara, ini adalah saudara sederhananya. Waktu Musa sekolah di Mesir, Yosua itu ngapain? Jadi budak. Ya, saudara-saudara, jadi budak. Mari kita sebentar lihat saudara-saudara Tuhan ya. Mari kita lihat sebentar di dalam Kisah Para Rasul, apa kata Stefanus mengenai Musa. Mari kita lihat Kisah Rasul 7. Kita langsung lihat ayat ke-22. Ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudara, kesulitan Mesir pada zaman itu kayak Amerika zaman sekarang, saudara-saudara ya. Kalau orang ditanya, anakmu sekolah kemana? Ya zaman itu ke Mesir, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau zaman sekarang kan ke Inggris, Amerika, saudara-saudara ya. Nggak ada kan yang menyekolahkan anak ke Nepal, itu nggak ada ya saudara-saudara ya. Anak mau lanjut S2 nggak mau, beasiswa loh, iya di mana Bangladesh, saudara-saudara. Siapa yang mau gitu ya? Wah, mau jadi apa anak saya? Emang di sini kurang universitas sampai anak saya S2-nya pun di Bangladesh, itu nggak ada lah ya. Saudara-saudara Tuhan ya, tapi zaman itu kalau orang mau studi lanjut dia ke Mesir. Ya kita bisa ngerti saudara-saudara ya. Ya Mesir sudah bisa bikin piramid, sudah bisa bayangkan zaman itu sudah bisa bikin piramid. Ilmu teknik sipilnya, ya, ilmu arsitekturnya itu sudah nggak bisa dijelaskan saudara-saudara Tuhan ya. Zaman itu sudah bisa bikin piramid itu. Nah saudara-saudara Tuhan, yang bikin piramid itu bukan orang Israel ya saudara-saudara. Saudara jangan percaya ya bahwa orang Israel diperbudak untuk bikin piramid. Nggak ada itu saudara-saudara Tuhan. Piramid itu sudah ada. Waktu zaman Musa pun piramid sudah ada. Itu sudah jauh di belakang. Disitulah Musa belajar, dididik dalam, nah itu menarik ya, segala. Artinya saudara-saudara, Musa ini, saudara kayak nggak tahu jurusan apa dulu ini saudara-saudara Tuhan ya. Nah nggak tahu saudara-saudara Tuhan, dia dulu waktu masuk perguruan tinggi itu pilih jurusan apa? Pilihan pertama, kedua, ketiga nggak tahu saudara-saudara Tuhan. Karena segala, berarti dia belajar fisika, dia juga belajar literatur, dia juga belajar arsitektur, dia belajar semua. Ya saudara-saudara Tuhan, maka saudara-saudara Tuhan, Musa bukan orang sembarangan. Ya. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-22 lagi ya. Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya gimana? Dengan ilmu pengetahuan setinggi itu gimana nggak berkuasa? Ya ngomong apapun orang dengar lah. Berkuasa dalam segala perkataan dan perbuatannya. Ya saudara-saudara ya, kalau kita konversi gelarnya Musa itu saudara-saudara ke sekarang mungkin sudah 3 PhD dia itu. Ayo saudara-saudara, kalau orang 3 PhD ngomong, saudara dengar, ya dengar saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Ya karena dia 3 PhD, kalau kita nggak dengar ya saudara-saudara Tuhan kan kita jadi masalah sendiri nanti itu. Berkuasa dalam segala perbuatan, dalam segala perkataan dan perbuatannya. Sekarang bandingkan dengan Yosua. Waktu Musa jadi anak putri Firaun, Yosua jadi anak siapa? Anak budak. Saudara-saudara, kemungkinan besar Yosua itu buta huruf loh. Musa, wah melek huruf saudara-saudara Tuhan. Ya PhD 3 gimana buta huruf. Nah sekarang Musanya mati, baru Tuhan angkat Yosua. Kalau saudara jadi orang Israel, saudara yakin dipimpin sama Yosua?
ini nanti nyasar lagi di bawahnya kita ini, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ternyasar lagi. Ini benar nggak dia tahu cara memimpin? Jadi saudara-saudara jangan pikir waktu Yosua diangkat jadi pemimpin dia bangga, dia bikin perayaan, saudara kasih oleh Tuhan ya. Wah, dia bikin syukuran ya, syukuran menang pilkada dia, saudara-saudara ya. Padahal belum ada hitung resmi pun dia sudah syukuran dulu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, waktu Yosua diangkat itu dia bukannya syukuran, dia ketakutan. Kenapa? Karena predecessornya, saudara kasih oleh Tuhan, orang yang sebelumnya jauh dibanding dengan dia. Jauh dibanding dengan dia. Ya saudara-saudara, nah ini kitab Yosua. Jadi ini babak baru dalam bangsa Israel, babak baru juga dalam hidupnya Yosua. Bagaimana dengan saudara? Babak baru juga kan? Saudara kasih oleh Tuhan ya, tahun 2025 ya babak baru lah ya, saudara kasih oleh Tuhan. Babak baru. Nah saudara-saudara, saya tahun lalu masuk dalam babak baru, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya dipindah ke Manado, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, babak baru. Ya. Bertahun-tahun di Jakarta, bertahun-tahun jadi asisten. Ya, saudara-saudara, baru di tahun lalu dijadikan gembala, saudara kasih oleh Tuhan, kan? Ya, babak baru. Ya, yang dulu jomblo ngenes, saudara kasih oleh Tuhan misalnya ya, itu ya Jonas itu ya. Bertahun-tahun gak ada yang mau, bertahun-tahun gak ada yang mau. Baru kemarin nikah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, nikah itu kan bukan akhirnya, itu awalnya. Ya, saudara-saudara, itu kan banyak orang itu sudah 5 tahun, 10 tahun, saudara kasih oleh Tuhan, gak ada yang mau sama dia, tiba-tiba ada yang mau. Saudara-saudara, baru ada yang nikah. Nah, saudara-saudara, waktu diberkati, dia bilang apa? Akhirnya, bukan, saudara-saudara. Saudara, itu awalnya, baru mulai itu. Itu belum akhir itu. Baru mulai. Kenapa? Babak baru itu. Babak baru. Saudara kasih oleh Tuhan, ya. Saudara kasih oleh Tuhan, babak baru. Dulu kalau lempar baju tidak ada yang bersuara, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, itu babak lama, saudara kasih oleh Tuhan, datang pulang dari kerja, pulang dari kosan, lempar sepatu, lempar baju, saudara kasih oleh Tuhan. Di kamar itu tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bilang berantakan nih, enggak ada, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, itu. Saudara kasih oleh Tuhan, babak baru terjadi setelah menikah, lempar, tiba-tiba ada suaranya. Ya kan, kok gini. Oh, itu baru suara, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nah, ya kan, nah itu babak baru. Ya kan, selama bertahun-tahun tidak pernah ada suara kayak gini. Ya, saya mau ngapain pun tidak ada yang fluid, enggak ada. Saya makan apapun tidak ada yang fluid. Setelah menikah, saudara kasih oleh Tuhan, mulai dari pakai baju apa sampai makan apa ada yang fluid, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, kurang rapi tuh. Nah, ya. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dulu pergi dari rumah, saudara kasih oleh Tuhan, rambut itu enggak sisiran pun tidak ada yang memperingatkan. Satu sisi saudara kasih oleh Tuhan, satu sisi merasa leluasa, keluar dari rumah tidak ada yang memperingatkan, leluasa. Ya, tapi sisi lain berbahaya, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Sampai di kantor kok hancur itu kan. Nah, ya. Nah, tapi begitu orang sudah menikah, waktu keluar, rambutnya belum disisir. Aduh, itu saudara-saudara ya. Tadinya bisa cepat jadi lambat. Maka saudara kasih oleh Tuhan, orang setelah nikah itu jadi lambat. Ya, saudara-saudara, dan itu harus diterima. Orang setelah nikah jadi lambat. Orang kok siap jadi lambat jangan nikah. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Ya karena dulu mau gerak apapun nggak perlu mikir siapapun. Setelah menikah mau gerak mikir, nggak bisa nggak mikir. Nah, jadi saudara-saudara, sesuatu yang bisa dikerjakan dalam 1 jam, setelah nikah jadi 2 jam. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara belum orang yang awal menikah, saudara kasih oleh Tuhan, belum bisa beradaptasi dengan awal yang baru itu, ya makanya jangan heran tahun-tahun pertama menurut para konselor kan banyak gesekannya. Kenapa? Karena semuanya mau cepat. Istri mau cepat, suami juga mau cepat. Dulu saya belum menikah, ya nggak selambat ini. Ya, istri juga ngomong sama. Dulu saya belum menikah, nggak selambat ini. Gitu, ya, nggak selambat ini. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dulu saya belum menikah, saya nggak takut telat, saudara. Karena semepet apapun saya bisa jalan cepat. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dari rumah saya sampai ke simpang itu, saudara kasih oleh Tuhan, saya nggak terlalu takut mepet. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya ngatur langkah kaki saya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setelah menikah, saudara kasih oleh Tuhan, saya saya bukannya nggak mau jalan cepat, tapi saya nggak jalan sendiri, saya jalan berdua. Ya, mau nggak mau kan, saya bisa cepat bisa, tapi saudara-saudara, istri saya ketinggalan di belakang. Nah, maka mau nggak mau harus ulur waktu lebih jauh sebelum berangkat. Dulu kalau mepet, saudara kasih oleh Tuhan, masuk sekolah jam 7.30, jam 7:10 jalan dari rumah. Ya kenapa? 5 menit aja sampai di simpang kok. Dapat angkot langsung jalan ke Simalingkar, selesai. Ya kan, dulu kan sekolahnya di Simalingkar sana.
Ya, saudara-saudara, saya bayangkan saudara kalau sudah menikah, mana bisa? Saya kalau mepet saudara kasih Tuhan, istri saya ngos-ngosan nanti. Ayo. Nah, itu babak baru. Ya, babak baru. Nah, saudara-saudara, kalau nggak mau jadi lambat, ya jangan menikah. Nah, itu, ya. Nah, itu. Nah, ya itu kan babak baru. Jadi banyak babak baru dalam kehidupan manusia lah ya. Nah, seperti yang mungkin juga saudara-saudara alami saat ini, babak baru. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, yang kedua, kitab Yosua juga mengingatkan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya kepada Yosua, saudara-saudara. Karena tokoh utama kitab Yosua ini bukan Yosua sebenarnya, Allah. Ya, tokoh manusianya Yosua. Tapi tokoh utamanya bukan Yosua. Tokoh utama dari kitab Yosua adalah Allah itu sendiri. Ya, saudara-saudara, Allah itu sendiri. Karena kitab ini berbicara tentang penggenapan janji Allah. Nah, saudara harus melihat kitab Yosua ini dari kitab-kitab yang lain. Kalau saudara-saudara hanya melihat kitab Yosua, ya saudara dan saya tidak akan melihat keunikannya dan keistimewaannya. Tapi kalau saudara-saudara melihat kitab Yosua dari kitab-kitab yang lain, nah saudara akan melihat, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa kitab ini memiliki keistimewaan. Nah, saudara-saudara, kitab Yosua itu berbicara mengenai fulfillment of the promise, penggenapan janji Allah. Nah, saudara-saudara, ya singkatnya sederhananya kan begini. Kitab Yosua kan menceritakan bagaimana bangsa Israel nanti bisa menduduki tanah perjanjian. Tapi saudara jangan lupa, tanah perjanjian itu sudah dijanjikan bukan pada zaman Yosua, itu dijanjikan dari zaman Abraham. Dalam kitab Kejadian. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam kitab Yosua itu sebenarnya penggenapan dari janji yang sudah ribuan tahun, mungkin ratusan tahun lah ya kita bilang, nggak usah ribuan. Tuhan sudah pernah janji kepada Abraham, dia akan memberikan tanah itu kepada keturunannya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu juga janji yang diberikan Tuhan kepada Musa. Saudara jangan lupa, 40 tahun yang lalu waktu Musa membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga janji, aku akan membawa kalian ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di belakang kitab Yosua ini ada janji yang sudah cukup panjang, ada janji yang sudah ratusan tahun. Ya, dari Abraham ratusan tahun, dari Musa 40 tahun. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan ya, bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka itu kan nggak lihat tanah itu. Selama di Mesir mereka nggak tahu seperti apa tanah Kanaan itu. Mereka cuma tahu, iya katanya dulu nenek moyang kami pernah dapat janji dari Tuhan. Tapi kami sudah 400 tahun di Mesir ini. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara-saudara sudah pernah dengar cerita 400 tahun yang lalu, saudara-saudara masih percaya nggak itu kenyataan? Ya kan mungkin saudara, enggak lah itu mitos itu. Ya, jangan-jangan itu dongeng, ya kan? Mana ada masa tanah yang berlimpah susu dan madunya, sekarang aja kita terbelenggu gini. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, yang kedua, mereka keluar dari Mesir. Jangan lupa saudara-saudara ya, nggak langsung nyampe 40 tahun kan mengembara di padang gurun. Dan saudara jangan lupa, yang mengembara itu mati semua. Saudara-saudara, bangsa Israel dalam kitab Yosua ini bukan bangsa Israel yang keluar dari kitab Keluaran, bukan. Ini bangsa Israel generasi kedua. Orang tua mereka sudah mati semua di padang gurun, kecuali yang ibu-ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Pokoknya laki-laki mati semua. Ya. Kan Tuhan bilang begitu, semua yang laki-laki mati. Makanya disuruh keliling 40 tahun supaya mati satu generasi. Tapi yang perempuan enggak. Ya, kecuali Kaleb dan Yosua. Tapi anak-anak hidup. Nah, jadi anak-anak mereka inilah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi sudah bisa bayangkan, mereka dari kecil itu dibesarkan di padang gurun. Mereka pikir-pikir, ini kok nggak nyampe-nyampe ke tanah perjanjian itu. Kita putar-putar sini gitu kan. Jadi saudara-saudara kitab Yosua ini mengingatkan kita kepada janji Allah. Allah itu setia loh. Ya, Allah itu setia. 400 tahun yang lalu dia berjanji pada Abraham. 40 tahun yang lalu dia berjanji kepada Musa. Dan di dalam kitab Yosua dia menggenapinya. Dia membawa anak-anak Abraham itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menarik ya, kalau kita perhatikan dalam kitab Yosua, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, bahwa kitab ini kan dimulai dengan informasi Musa sudah mati. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui saudara-saudara, waktu Musa mati itu di mana? Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya di mana waktu Musa itu mati? Bangsa Israel itu sudah di mana waktu Musa meninggal dunia? Mari kita perhatikan Ulangan 1 ayat 1, saudara-saudara ya. Ulangan 1 ayat 1. Ya, kita bacakan ayat ini bersama-sama ya. 2, 3, ya. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf,
antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan Dizahab. Nah, ingat saudara-saudara, kenapa namanya kitab ulangan? Karena memang banyak ulangi. Dan kenapa diulangi? Karena yang mendengar ini berbeda dengan yang keluar dari Mesir. Maka kalau saudara-saudara baca kitab ulangan kok banyak persamaannya dengan kitab-kitab yang lain? Karena di kitab-kitab lain itu berbicara kepada Israel generasi pertama. Tapi semuanya mati. Nah, yang akan masuk ini anak mereka. Mereka pasti nggak pernah dengar apa yang disampaikan Musa. Maka diulangi. Nah, itu namanya kitab ulangan. Nah, kalau saudara-saudara baca dalam kitab bilangan, saudara kasih oleh Tuhan, kitab bilangan, kalau saudara baca dalam kitab ulangan, dalam kitab ulangan, Musa itu kan mati di pasal terakhir. Jadi saudara-saudara, kitab ulangan ditutup dengan kematian Musa. Nah, di manakah Musa waktu mati? Nah, saudara perhatikan di situ, seberang sungai Yordan. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, Musa itu membawa Israel keluar dari Mesir, tapi tidak bisa membawa masuk. Bangsa Israel itu hanya dibawa sampai seberang sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, untuk membayangkan seberang sungai Yordan dengan tanah Kanaan, saudara bayangkan Batam dengan Singapura, saudara kasih oleh Tuhan. Sedekat itu. Sedekat itu, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya, mereka sudah lihat, tapi belum masuk. Bisa lihat tapi belum masuk. Nah, saudara kasih oleh Musa tidak bawa mereka masuk. Padahal tinggal di seberang itu kok. Nyebrang aja nyampe kok. Tapi nggak masuk-masuk, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, Musa hanya membawa mereka sampai seberang sungai Yordan. Seberang. Saudara bisa bayangkan, baru sampai seberang Musanya mati, saudara kasih oleh Tuhan. Sekarang bayangkan, sampai di seberang Musanya mati, kan harus nyebrang. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan belum kasih perintah nyebrang. Itu kenapa Musa nggak nyebrang. Kenapa? Tuhan nggak kasih perintah nyebrang. Jadi walaupun mereka tinggal di seberangnya tanah Kanaan, tetap nggak bisa nyebrang. Kenapa? Belum ada perintah nyebrang. Belum ada perintah untuk menyeberang. Jadi mereka hanya bisa menunggu. Nah, itu kenapa saudara kitab Yosua ini penting. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, mereka itu cuma nunggu di seberang sungai Yordan ini kok nggak nyebrang, tinggal sedekat lagi, dibilang masih jauh, sudah di depan mata, tapi memang sudah di mata nggak masuk. Hanya bisa menunggu. Ya, saudara-saudara, nah, ini yang saya sebut sebagai ruang tunggu ilahi, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita itu ada yang namanya ruang tunggu ilahi, ruang tunggu Allah. Saudara-saudara, di dalam masa kehidupan kita, saudara kasih oleh Tuhan, ada itu yang namanya ruang tunggu ilahi. Ngapain Tuhan kasih kita untuk nunggu? Saudara-saudara, di ruang tunggu ngapain? Ya nunggu, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan? Ya kan? Pesawat belum datang atau pesawat belum boarding, ngapain di situ? Nunggu. Mau saudara datang sudah 5 jam yang lalu pun, atau saudara datang 1 hari sebelumnya pun di situ, saudara kasih oleh Tuhan, bukan karena saudara datang lebih cepat, saudara lebih cepat naik, nggak bisa. Saudara-saudara sudah datang on time, pesawatnya delay. Apa yang saudara bisa lakukan ruang tunggu? Ya nunggu. Itu namanya ruang tunggu. Saudara-saudara, dalam hidup kita juga ada yang namanya ruang tunggu ilahi itu. Apa yang Tuhan mau waktu saudara dimasukkan ke ruang tunggu ilahi? Nunggu. Nggak boleh nyebrang, nggak boleh. Loh, ini sudah depan mata loh. Kenapa nggak nyebrang? Ya belum waktunya nyebrang. Tunggu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah Musa mati baru mereka diizinkan nyebrang. Itu yang kita lihat dalam Yosua 1 ayat 2. Mari kita lihat ayat 2 ya, Yosua 1 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seberangi. Nah, saudara-saudara, inilah pertama kali muncul kata seberangi dalam sejarah bangsa Israel. Saudara-saudara, sejak mereka keluar dari Mesir sampai dalam kitab Yosua, saudara-saudara, baru muncul satu kali menyeberangi. Maka kalau saudara baca dalam kitab Bilangan, saudara-saudara Tuhan, kata yang sering muncul waktu bangsa Israel berjalan itu berangkat. Berangkat, berkemah, berangkat, berkemah, berangkat, berkemah. Nah, apalagi saudara-saudara waktu mereka berontak, disetrap Tuhan kan, saudara-saudara Tuhan kan? Disetrap 40 tahun. Dan apa yang mereka lakukan selama 40 tahun itu? Nah, saudara Tuhan, saudara jangan bayangkan ya, kenapa mereka 40 tahun? Karena masih jauh. Saudara salah. Saudara baca dalam kitab Bilangan, jangan lupa Musa pernah mengutus 12 pengintai. Nggak mungkin kalau sudah jauh itu bisa mengutus 12 pengintai. Artinya saudara-saudara, ke-12 pengintai itu sudah dekat dengan tanah perjanjian. Kalau masih jauh, Musa nggak mungkin utus 12 pengintai. Kenapa Musa bisa utus 12 pengintai itu? Karena sudah dekat. Antara Israel dengan bangsa, dengan tanah Kanaan sudah dekat. Maka sebelum masuk, Tuhan bilang sama 12 pengintai, masuk dulu. Bawa samplingnya ke sini.
Ya, kenapa saudara-saudara Tuhan suruh mereka masuk dulu? Ya, supaya mereka tahu Tuhan nggak bohong bahwa tanah itu memang berlimpah susu dan madunya. Itulah kenapa saudara-saudara yang mereka ambil itu tandan anggur. Kan dibilang saudara-saudara tandan anggur itu harus dipikul berdua kan saudara-saudara Tuhan. Itu tandan anggur apa nggak tahu saudara-saudara ya. Itu anggurnya sebesar apa itu, sampai satu tandannya saja dipikul berdua, itu kan digandar berdua. Tapi intinya adalah mau menunjukkan tanah itu subur. Ya kan saudara-saudara jadi bisa mengerti ya, maksud Tuhan dan Musa suruh mereka masuk supaya mereka didorong. Ya, tanah kita subur loh ini. Ya. Kan dulu Tuhan bilang sama Musa ya, berlimpah susu dan madunya. Tapi kamu nggak pernah lihat kan? Nah, jadi sebelum kamu masuk rame-ramean, kita kasih samplingnya dulu, 12 orang masuk. Jelajahi. Lalu kemudian ambil samplingnya supaya waktu sampling itu dilihat oleh bangsa Israel, jadi mereka, ayo masuk sekarang kita rebut tanah itu. Harusnya begitu ceritanya. Nah, saudara-saudara, ternyata saudara tahu ceritanya, saudara, itu di pasal yang sama kan, malah peristiwa itu yang bikin mereka mau pulang ke Mesir. Malah peristiwa itu kan bikin mereka berontak, dan disitulah Tuhan bilang apa? Oh, saya sudah habis kesabaran ini, nggak akan saya izinkan mereka masuk. Disitulah saudara-saudara awalnya kenapa mereka, saudara bisa bayangkan, itu kan sudah sampai di seberang. Kenapa jadi 40 tahun? Jadi selama 40 tahun itu mereka ngapain di seberang itu? Itu saya bilang, berangkat, berkemah, berangkat, berkemah, nggak bisa nyebrang. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan ya, orang dari Batam ke Singapura 40 tahun saudara-saudara Tuhan nunggu di dermaga itu. Ya kan saudara-saudara, itu ngapain itu ya? Pulang. Mungkin dia pulang saudara, pulang ke rumah, balik lagi pelabuhan, pulang ke rumah, balik lagi ke pelabuhan, pulang ke rumah, balik ke pelabuhan. Orang gila saudara-saudara Tuhan kan. Kenapa nggak nyebrang? Saudara-saudara kan, nah itu maksudnya. Itu kan seperti itu ya. Jadi mereka itu di seberang tanah perjanjian itu hanya bisa ngelihat, tapi Tuhan nggak bilang masuk, nggak boleh kamu masuk. Jadi selama 40 tahun ini ngapain dong? Tuhan bilang apa? Berangkat, berkemah, sampai mati semua orang tuamu. Saudara, kalau jadi orang Israel gimana perasaan saudara ya? Tuhan suruh berangkat berkemah sambil melihat tanah perjanjian itu. Sedikit lagi loh. Tapi Tuhan bilang nggak bisa menyeberang, berkemah. Setelah berkemah, berangkat lagi. Loh, kita ngapain? Tujuan kita ke sana, kita disuruh berputar-putar. Itu namanya berangkat berkemah. Nah, saudara-saudara, setelah Musa mati, pertama kali Tuhan bilang apa kepada Yosua? Pertama kali saudara-saudara, itu waktu Yosua jadi pemimpin. Bersiaplah. Nah, seberangilah sungai Yordan. Seberangilah sungai Yordan. Ya, saudara-saudara, inilah pertama kalinya ada kata menyeberangi, saudara-saudara Tuhan, ada kata menyeberangi. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat penggenapan janji Allah. Sekarang kita lihat Yosua 21 ayat 45, saudara-saudara ya. Mari kita lihat Yosua 21 ayat 45 dan Yosua 23 ayat 14. Kita lihat dulu Yosua 21 ayat 45. Saya bacakan untuk kita semua ya. Mari kita baca bersama-sama lah. 21 ayat 45 ini. 2, 3, ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, saya bacakan dari Yosua 23 ayat 14, kalimat terakhir. Dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji yang mana? Itu loh, janji yang sudah 400 tahun yang lalu itu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat relevansi kitab Yosua dengan kehidupan kita. Kitab Yosua sebenarnya berbicara mengenai keselamatan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai keselamatan dalam perjanjian lama kan biasanya kita ingat kitab Keluaran ya. Keluar dari dosa. Nah, tapi jangan lupa saudara-saudara ya. Dari awal Tuhan tidak hanya ingin mengeluarkan, tapi juga memasukkan. Saudara-saudara, Musa dipanggil bukan hanya untuk bawa keluar, tapi juga membawa masuk. Keluar dari, saudara kasih Tuhan, keluar dari mana? Ya keluar dari Mesir, itu Musa. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau nggak masuk kemana saudara kasih Tuhan? Ya di padang gurun. Tapi kan bukan itu rencana Tuhan dari awal. Tuhan maunya apa? Keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, keselamatan kita juga begitu. Saudara-saudara, keselamatan bukan hanya bicara masalah keluar dari dosa. Keluar dari dosa satu hal, masuk kemana? Jadi saudara-saudara, saudara kasih Tuhan, ini ada relevansinya. Ini ada relevansi kitab Yosua dengan doktrin keselamatan kita, saudara-saudara ya. Nah, seringkali saudara kasih Tuhan, waktu kita penginjilan kita hanya tawarkan pengampunan dosa, keluar dari apa? Dari perbudakan dosa.
Oh itu benar, ada dalam Alkitab kok saudara-saudara ya, itu ada dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, itu bukan sepenuhnya tentang Injil. Injil bicara pengampunan dosa, betul. Yesus mati untuk membebaskan kita dari dosa, ada ayatnya. Tapi saudara-saudara, kalau kita hanya sampai di situ, itu harus setengah jalan. Keluar dari Mesir, tapi bukan hanya keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara Tuhan. Jadi, saudara jangan berpikir keselamatan, saudara jangan berpikir setelah Tuhan menyelamatkan saudara dari dosa, selesai. Ya, urusan saudara dengan Tuhan selesai. Rencana Tuhan bagi saudara selesai, enggak, belum selesai. Itu baru mulai. Keluar dari dosa itu baru mulai. Keluar dari dosa itu baru awal dari Injil. Ya, saudara-saudara, kita perlu memberitakan Injil, perlu. Tapi beritakan Injilnya jangan setengah, saudara-saudara Tuhan ya. Beritakan Injilnya harus full. Nah, saudara-saudara ya, nggak boleh dikurangi. Keluar dari dosa, iya itu keluar dari Mesir. Tapi untuk apa kita keluar dari Mesir? Untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Itu kenapa Yesus bilang, aku datang. Nah, menarik saudara-saudara ya, Yesus bilang, aku datang untuk memberi mereka pengampunan dosa, bukan loh. Aku datang untuk memberikan mereka hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara nggak tahu ya dengan saudara, tapi banyak orang waktu memberitakan Injil hanya sampai pada pengampunan dosa. Kenapa saya percaya Yesus? Supaya dosamu diampuni. Nah, itu ya. Kenapa saya percaya? Supaya dosamu diampuni. Nah, itu terus. Ya, kenapa saya percaya Yesus? Supaya dosamu diampuni. Lama-lama saudara-saudara dari penginjilan jadi teror. Nggak mau saya percaya Yesus, mau masuk neraka. Nah, mulai kan saudara-saudara Tuhan. Ayo, kalau pulang dari sini kamu tabrakan, kemana kamu? Nah, saudara-saudara ya, kamu nggak takut kalau nanti malam kamu diambil oleh Tuhan? Nah, itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita menginjili tapi ujungnya jadi menakuti. Ya, kan? Ayo, terima Yesus sekarang, terima. Ya, nggak ada yang pasti dalam hidup ini, gitu ya. Nanti kalau kamu mati, ya saya nggak mengatakan itu nggak ada poinnya, ada, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita juga harus melihat bahwa Injil itu nggak hanya bicara masalah pengampunan. Ya bukan hanya itu yang saudara bisa tawarkan kepada orang, nggak hanya itu yang saudara bisa tawarkan kepada orang berdosa, pengampunan. Ya tentu itu perlu. Tapi saudara-saudara Tuhan, Injil juga bicara mengenai apa? Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan, saudara-saudara Tuhan. Mengapa kita dikeluarkan dari dosa? Supaya kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Ya, saya percaya saudara-saudara Tuhan, hari ini anak muda itu cari kehidupan. Saudara tahu kan, bikin hidup lebih hidup itu saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara tahu kan slogan itu saudara-saudara ya. Itu kan slogan itu mewakili zaman itu, memang bikin hidup lebih hidup. Saudara jangan pikir itu cuma slogan dari iklan, bukan saudara. Itu lagi membicarakan apa yang sedang dicari oleh anak muda hari ini. Emang dia nggak hidup? Iya hidup, saya bilang nggak hidup, kalau nggak hidup dia nggak kayak gitu, ya kan? Tapi kenapa dia bicara hidup lebih dari bikin hidup lebih hidup, itu persoalannya. Nah, saudara-saudara kalau kita melihat ini ya, jadi sebenarnya Injil itu relevan. Tapi kalau saudara hanya berhenti pada pengampunan dosa, ya saudara-saudara Tuhan, itu mungkin ada yang mungkin saudara itu cocok juga. Tapi saudara-saudara mungkin untuk anak-anak muda yang sebagian anak muda lain saudara-saudara Tuhan, dia sedang mencari hidup. Emang dia nggak hidup? Ya, tapi apa yang bisa ditawarkan oleh kekristenan atau dia tawarkan oleh Injil? Hidup yang berkelimpahan. Apalagi saudara-saudara, saudara ketemu sama anak muda yang baik-baik. Nah, kalau saudara ketemu anak muda yang preman-preman, ya cocok saudara-saudara ya pengampunan dosa, ya kan? Karena apa? Dosanya kelihatan saudara-saudara Tuhan. Nah, ya. Berzina, ya, membunuh, ya kan. Saudara-saudara kalau penginjilan ke penjara ya memang pengampunan dosa. Saudara, apalagi sama orang yang hukuman mati, saudara-saudara. Oh itu nggak ada pengampunan dosa, saudara-saudara ya. Ya, memang kamu nggak bisa lolos dari hukuman di dunia ini, tapi ada hidup yang ada sorga bagimu. Ya memang dia butuh pengampunan dosa. Tapi saudara-saudara, bagaimana kalau saudara khotbah kepada mahasiswa yang dibilang jahat? Enggak kok. Saudara, berzina? Enggak. Minum? Enggak. Saya rajin kok. IPK saya 4 loh 4 IPK saya. Ayo, mana mungkin saudara-saudara IPK-nya 4 kalau dia berzina, minum, nggak mungkin saudara-saudara, itu jenius banget itu saudara-saudara ya. Sudah minum kayak gitu masih IPK-nya 4. Tapi kan enggak, dia baik-baik kok. Ya saudara-saudara, ya memang kita bilang ya orang Kristen KTP. Tapi kan dia juga enggak berandalan. Lalu apa yang saudara tawarkan sama dia? Pengampunan dosa. Ya, perlu sih pengampunan dosa untuk dia, cuman jalan masuknya ini loh, pengampunan dosanya ini. Mau apa ini pengampunan dosa?
Ya dia orang berdosa saudara-saudara ya, cuman dia kan nggak tahu dosa saya di mana, dosa saya di mana. Lalu saudara kemudian ulik-ulik, pernah berzina nggak? Enggak. Saudara kalau saya gini, saudara, sekarang saya tanya, kalau saudara penginjilan pada orang muda yang kaya itu, saudara ngomong apa? Ayo, saudara-saudara kalau saudara target kan kita, saudara kan selama ini lawan main kita ini kan saudara Tuhan itu semuanya preman ya, saudara Tuhan ya. Ya kan makanya kita langsung masuk situ saudara-saudara. Nah tapi saudara kalau lawan tempurnya itu saudara Tuhan orang muda yang kaya itu, semua sudah kulakukan dari masa mudaku. Ayo, apa lagi? Wah, ya kan? Ada, saudara, ada. Ya. Kita bicara mengenai apa? Hidup yang berkelimpahan. Kamu merasa nggak hidupmu itu sudah berkelimpahan? Ya, IP kamu tinggi ya, yang saya, oh bagus ya. Tapi kamu pernah bertanya nggak, hidup itu kosong nggak ya? Ya, hidupmu kosong. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, itu pertanyaannya, itu justru pintu masuknya. Iya ya, saya juga agak takut sih Pak mengenai ini ya. Hidup saya ini, saya tinggi IPK-nya gini-gini, tapi saya merasa ada yang ini dalam hidup saya. Ya, bukankah Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan ya, dalam perjalanan bangsa Israel ada dua pemimpin mereka, pemimpin yang bawa keluar dan pemimpin yang bawa masuk. Pemimpin yang bawa keluar nggak bisa bawa masuk. Saudara-saudara, saya waktu pikir-pikir ya, emang Musa itu kurang pintar apa sih? Tapi saudara perhatikan baik-baik, sepintar-pintarnya dia hanya bisa bawa keluar. Dia nggak bisa bawa masuk. Pemimpin yang membawa keluar tidak membawa mereka masuk. Pemimpin yang membawa mereka masuk bukan yang membawa mereka keluar. Jadi ada dua pemimpin, saudara Tuhan, dua pemimpin. Nah, saudara-saudara, kalau kita aplikasikan dengan ini ya, dengan hidup kita, saudara Tuhan, kalau keselamatan itu bukan hanya pengampunan dosa, tapi juga hidup yang kekal. Siapa yang bisa memberikan itu? Bersamaan, satu, Yesus. Maka saudara Tuhan, ya kita bisa katakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Musa dan juga gambaran Yosua. Nah, saudara-saudara, di sini bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang di perjanjian lama butuh dua orang, di perjanjian baru cuma satu. Itu artinya saudara-saudara ya, semua tokoh dalam perjanjian lama itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Mereka itu cuma bayang-bayang dari Yesus. Jadi sengaja Tuhan Yesus pakai mereka di perjanjian lama. Supaya saudara-saudara bisa melihat bahwa antara Yesus dengan mereka ada perbedaan yang sangat jauh. Oh, Musa hebat, hanya bisa bawa keluar. Nah, saudara Tuhan, jadi kitab Yosua ini sebenarnya berbicara mengenai Yesus. Dialah jaminan. Jadi saudara-saudara, apa jaminannya? Saudara mendapatkan seluruh keselamatan itu, bukan hanya pengampunan dosa, tapi juga hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Yesus jaminannya. Nah, jadi saudara-saudara, ada nggak orang bisa masuk nggak bisa keluar? Saudara itu, nah itu saudara-saudara. Ada nggak saudara-saudara orang bisa keluar dari dosa tapi nggak bisa masuk? Nggak ada. Yesus jaminannya. Saya tanya, ada nggak orang Israel bisa keluar nggak bisa masuk? Ada, saudara-saudara, generasi pertama itu bisa keluar nggak bisa masuk. Semua yang dibawa Musa bisa keluar nggak bisa masuk. Musanya pun nggak bisa masuk. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, saudara bisa melihat bahwa semua yang dikeluarkan dari dosa masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Jaminannya apa? Yesus adalah jaminannya. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat 2. 2, 3, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara perhatikan di situ ada kata memimpin dan ada kata membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya saudara, beginner and perfecter. Saudara Tuhan. Jadi Yesus itu yang memulai dan dia juga yang menyempurnakan. Dia yang
awal dan dia juga yang akhir. Saudara-saudara, Yesus itu adalah yang memulai iman kita, memimpin kita dalam iman. Ini terjemahan kurang tepat sebenarnya saudara-saudara ya. Memimpin kita dalam iman. Tapi saudara-saudara, kata memimpin itu kan menunjukkan di depan, itu maksudnya. Dia yang memulai. Seperti Musa memulai bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, siapa yang menjamin iman itu jadi sempurna? Yesus juga. Nah, jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mungkin gak keselamatan itu hilang? Nggak mungkin. Sekali saudara di dalam Kristus, saudara kasih oleh Tuhan, dia yang mulai, dia yang menyempurnakan. Dia yang menyempurnakan. Nah, saudara-saudara, jadi dengan begitu di dalam Kristus, saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Nggak apa, saudara, Tuhan Yesus tidak mau iman saudara sama terus dari sejak saudara mulai di situ terus. Loh, untuk apa dia memimpin kalau dari saudara sudah jadi dari saudara diselamatkan sampai hari ini masih di situ terus? Karena dia adalah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara-saudara perhatikan dua hal ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Orang Kristen imannya harus bertumbuh. Kenapa? Karena dia di dalam Kristus. Dan yang kedua, orang Kristen imannya pasti bertumbuh karena imannya dia di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara ada istilah imannya mati tengah jalan, Pak. Nggak ada saudara iman yang mati tengah jalan. Iman yang mati tengah jalan ini memang bukan iman. Pak, dulu dia Kristen, Pak, tiba-tiba dia mati tengah jalan imannya, Pak. Ya saudara-saudara memang dari awal nggak Kristen lah. Tapi kalau itu imannya sejati, dia akan bertumbuh. Jadi pasti bertumbuh dan harus bertumbuh. Untuk apa dia membawa iman kita pada kesempurnaan? Kalau sampai hari ini setelah kita jadi orang Kristen, gitu terus saudara kasih oleh Tuhan, enggak beranjak. Ya, masih anak-anak terus imannya. Sudah berapa tahun jadi Kristen masih anak-anak terus. Saudara kasih oleh Tuhan, maka ya gini saudara-saudara ya, orang kalau imannya enggak bertumbuh, ya jangan-jangan memang belum diselamatkan juga lah. Itu terus. Ya. Saudara-saudara, iman yang sejati pasti bertumbuh. Itu enggak mungkin enggak. Dan orang yang iman sejati harus bertumbuh. Nah, kenapa kita harus bertumbuh? Karena ada jaminannya, kita pasti bertumbuh. Nah, itu ya saudara jangan kemudian, kalau pasti bertumbuh Pak, saya tidur aja pun bertumbuh dong Pak. Ya enggak gitu saudara-saudara ya. Enggak begitu, dalam Alkitab enggak ada prinsip begitu. Karena saudara tahu pasti bertumbuh, maka saudara harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Nah, maka saudara-saudara kalau baca Ibrani 12 dalam konteksnya saudara kasih oleh Tuhan, Ibrani 12 dalam konteksnya itu kan bicara mengenai apa saudara-saudara? Itu kan bicara mengenai pertumbuhan. Ya, itu bicara mengenai pertumbuhan rohani. Ya, coba saudara perhatikan ayat 1 ya. Ayat 1 Ibrani 12 ayat 1 tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, jadi saudara-saudara setelah kita jadi orang Kristen, setelah kita percaya pada Yesus, saudara kasih oleh Tuhan, nggak selesai. Ada yang harus kita tanggalkan lebih tepatnya, tanggalkan. Ya, itu apa? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada yang harus ditanggalkan dan ini nggak selesai sekaligus, enggak. Ini day by day, hari demi hari, ditanggalkan. Ya, nah, kenapa kita harus menanggalkan, saudara-saudara ya, menanggalkan? Nah, ini menarik. Berlomba dengan tekun, nah, berlari sebenarnya lebih tepatnya. Jadi saudara-saudara sini Paulus menggambarkan kerohanian kita itu seperti pelari. Ya saudara-saudara ya, pelari itu harus sampai finish. Nah, tapi saudara-saudara yang bikin pelari itu sulit sampai finish itu apa? Bajunya. Maka kalau saudara-saudara lihat orang-orang Yunani dulu kalau lari saudara-saudara itu hampir telanjang semua itu. Ya saudara-saudara ya, nggak ada itu yang saudara kasih oleh Tuhan pakai baju-baju tebal. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Itu merintangi, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nggak leluasa geraknya, nggak ada. Saudara kasih oleh orang lari maraton pakai batik lengan panjang itu nggak ada saudara kasih oleh Tuhan ya. Pakai celana panjang lagi, aduh nggak bisa. Saudara-saudara itu kata Paulus, anggap kamu itu atlet, pelari. Ya, kalau kamu mau cepat sampai finish, nggak boleh banyak yang nempel di bajumu. Nggak boleh banyak nempel di badanmu. Tanggalkan itu semuanya. Sama halnya saudara atlet rohani, kalau saudara ingin melaju dengan cepat, tanggalkan. Nah, apa yang harus ditanggalkan? Beban dan dosa. Ya, nah tapi saudara-saudara, waduh banyak sekali, gimana bisa nggak? Ya itu makanya ayat 2, pandang pada Yesus.
Pandang pada Yesus. Ya saudara-saudara, orang yang sudah di dalam Kristus pasti bertumbuh. Karena pasti bertumbuh, harus bertumbuh. Ya. Kalau saudara sudah keluar dari Mesir, ya saudara harus masuk ke tanah Kanaan. Ya memang dalam perjanjian lama yang bawa keluar tidak bisa bawa masuk. Tapi kita saudara-saudara punya Musa yang lebih baik dan Yosua yang lebih baik. Yesus namanya. Nah saudara-saudara, maka nggak kebetulan saudara-saudara Tuhan, nama Yesus itu kan dari nama Yosua ya. Saudara-saudara, Yesus itu bahasa Aram, bahasa Ibraninya adalah Yosua. Ya, dia yang mulai, dia juga yang membawa pada kesempurnaan. Nah, ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita temukan dalam kitab Yosua. Namun untuk memudahkan kita menemukan pelajaran-pelajaran rohani tersebut, kita perlu melihat secara garis besar kitab Yosua ini ya saudara-saudara ya. Kita perlu melihat garis-garis besar dari kitab Yosua ini. Saudara-saudara, kitab Yosua dapat dibagi menjadi 4 bagian ya. Kalau saudara-saudara mau membagi kitab Yosua ini yang 24 pasal itu, saudara-saudara bisa bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian persiapan. Yang kedua adalah bagian penaklukan. Yang ketiga adalah bagian pembagian, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Ya, saudara-saudara, jadi cerita kitab Yosua ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah cerita mengenai persiapan masuk ke tanah perjanjian. Bagian yang kedua adalah cerita mengenai menaklukkan tanah perjanjian. Yang ketiga adalah cerita mengenai membagi tanah perjanjian, dan yang terakhir ya menutup, saudara-saudara Tuhan. Ya, bagian penutup. Itu bicara mengenai perpisahan antara Yosua dengan bangsa Israel. Ya, saudara-saudara, jadi dalam pengisian hari ini kita akan coba bahas keempat bagian ini. Ya, saudara-saudara ya, kita coba lihat pelajaran-pelajaran rohani yang bisa temukan dari keempat bagian ini. Kita mulai dari bagian persiapan, saudara-saudara ya. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu persiapan. Nah, saudara-saudara, bagian persiapan dalam kitab Yosua ini dimulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Ya, saudara-saudara, jadi pasal 1 sampai pasal 5 kitab Yosua itu menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel bersiap masuk ke tanah perjanjian. Ya, bagaimana mereka bersiap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat pasal 1. Kita mulai dari pasal 1, saudara-saudara ya. Pasal 1. Nah, saudara-saudara, pasal 1 ini mau menunjukkan bahwa Yosua itu adalah Musa yang kedua. Nah, ya saudara-saudara ya. Jadi pasal 1 ini mau menunjukkan kepada bangsa Israel dan kita hari ini, Yosua itu adalah Musa yang kedua. Memang Yosua bukan Musa, tapi dia adalah Musa yang kedua. Maka saudara perhatikan ayat 3 ya. Mari kita lihat ayat 3 dulu. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mari kita lihat ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti. Jadi saudara-saudara, Yosua ini bukan hanya menggantikan Musa, saudara-saudara Tuhan, tapi dia menggantikan Musa sebagai Musa yang kedua. Seperti dulu Tuhan bersama dengan Musa, seperti itu juga Tuhan bersama dengan Yosua. Maka saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Musa dengan Yosua tentu saja punya kemampuan yang berbeda. Musa bukan Yosua, Yosua bukan Musa, saudara-saudara Tuhan. Ya, tetapi Allah yang menyertai Musa sama dengan Allah yang menyertai Yosua. Maka saudara-saudara Tuhan, ya sama halnya dalam pelayanan ya, dalam gereja saudara-saudara Tuhan, nggak ada orang yang sama, tapi yang sama harus Allahnya. Saudara kalau milih orang pelayanan, saudara-saudara, jangan lihat talentanya dulu, saudara-saudara ya. Saudara yakin nggak dia ada Tuhan nggak itu? Kadang-kadang saudara-saudara ya, kita itu nggak peduli lagi orang itu punya Tuhan atau enggak, yang penting bertalenta. Ya, kalau talentanya sudah malaikat, saudara-saudara, kita pikir saudara-saudara, ini orang yang dipakai Tuhan nih. Nah, tapi saudara-saudara Tuhan jangan lupa, setan pun dulu malaikat, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, orang bertalenta seperti malaikat nggak tentu dari Tuhan, bisa setan. Di dalam gereja, saudara-saudara Tuhan, waktu kita memilih orang untuk melayani, waktu kita melihat orang untuk melayani, yang saudara dan saya harus pastikan, dia ada Tuhan nggak dalam hidupnya, ada Roh Kudus nggak? Dua orang itu nggak mungkin sama. Ya saudara-saudara, dua orang itu nggak mungkin sama. Pengkhotbah nggak ada yang sama.
Tapi saudara-saudara Tuhan, seperti Yosua dengan Musa tidak sama, tapi Tuhan bilang apa? Ya seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Ya, nah demikian juga kita yang melayani, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya saudara-saudara ya, saudara nggak mau melayani kenapa? Rekan saya lebih hebat Pak, nanti kelihatan banget jomplangnya. Nah saudara-saudara ya, nah itu saya nggak mau Pak, nanti kelihatan sekali saya. Ini Pak, kelihatan sekali saya jelek. Kenapa? Karena yang minggu lalu lebih bagus Pak. Nah, gitu kan. Saudara-saudara, ada orang nggak mau melayani itu karena apa? Karena komparasi. Yang lain Pak lebih bagus. Daripada nanti saya kelihatan jeleknya, mending usah pelayanan lah. Nah gitu kan. Saudara-saudara, ya ini juga yang harus kita harus ingat ya. Saudara Tuhan, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, yang saudara perlu tanya, ada Tuhan nggak bersama dengan saudara? Orang-orang suka membandingkan diri kan begitu-begitu ya saudara-saudara ya. Ya gini saudara-saudara ya. Kadang-kadang jemaat juga suka gini. Kadang-kadang jemaat juga suka banding-bandingkan yang melayani, dan yang melayani juga saudara-saudara suka membanding-bandingkan diri dengan orang yang melayani lain, kan kayak gitu sebenarnya ya. Ini kan dua penyakit di dalam gereja. Yang melayani suka membanding-bandingkan diri dengan yang melayani, jemaat juga suka membanding-bandingkan yang melayani. Dan saudara-saudara biasanya dibanding-bandingkan ini apa saudara-saudara? Yang dibanding-bandingkan ini bukan yang itu saya rasa ada Tuhan bersama, bukan itu yang dibandingkan. Kalau dibandingkan, kayaknya Bapak itu nggak ada Roh Kudusnya itu. Kenapa? Kelihatannya ya karena hidupnya seperti ini. Oke lah, itu lain cerita. Ini dibanding-bandingkan, yang itu cara ngomongnya kurang bagus, yang ini lebih bagus lah. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang saudara-saudara, kalau saudara yang melayani, saudara harus tahu, saudara disertai Tuhan, nggak ada Roh Kudus nggak dalam hidup saudara. Ya, dan ini bukan berarti karena saudara-saudara yakin ada Roh Kudus, saudara-saudara tidak persiapan, itu juga ya, saudara-saudara ya. Ada Roh Kudus Pak, nah, saudara-saudara tidak persiapan. Ya, saudara langsung jadi MC, langsung gas hari Minggu, saudara Tuhan ya, tidak pernah latihan sama pianis, tidak pernah, kan ada Roh Kudus Pak, nanti ya nggak gitu juga. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ya. Ketika kita melayani Tuhan, yang pertama kali harus kita lihat, ada penyertaan Tuhan enggak? Ya, saudara-saudara, ada penyertaan Tuhan enggak? Nah, sisanya itu latihan. Tapi saudara bisa latihan sampai gimana pun, ya kalau memang ada Roh Kudus ya nggak ada aja lah, saudara-saudara ya. Nah itu, saudara-saudara, Yosua bukan Musa, Musa bukan Yosua, bukan. Tapi apa yang mau ditegaskan oleh Tuhan? Aku menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Ya, jadi kamu ini seperti Musa kok. Musa yang kedua, walaupun kamu beda dengan Musa. Kamu Musa yang kedua. Ya, saudara-saudara yang oleh Tuhan, menggantikan Musa memang bukan tugas yang mudah. Yosua pasti takut saat diminta menggantikan Musa. Ya, maka kita tidak perlu heran ya kenapa di pasal 1 ini muncul 3 kali kan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu menunjukkan bahwa waktu Yosua dipanggil Tuhan, dia ciut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, apa alasan dia ciut? Komparasi. Dia bandingkan dengan Musa sama kesulitan. Waduh, ini saya kalau jadi pemimpin ada yang dengerin kan nanti nih? Ya, saudara-saudara, ada yang dengerin nggak kalau saya jadi pemimpin? Aduh, gimana ya? Ya, setiap orang juga punya rasa ketakutan yang seperti itu, rasa ragu seperti itu. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, benar enggak Tuhan menyertai Yosua seperti dia dulu menyertai Musa? Benar, saudara-saudara. Dan itu kita bisa langsung lihat pada pasal 1 juga. Mari kita lihat saudara-saudara ayat 10. Mari kita lihat pasal 1 ayat 10 ya. Sekarang kita lihat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Nah, saudara perhatikan, ini pertama kalinya Yosua memerintah. Kan biasanya yang ngatur Musa yang memerintah. Sekarang Musa sudah nggak ada. Nah, saudara-saudara, baru Tuhan, ya kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya kan intinya Tuhan bilang kan, sekarang kamu gantikan Musa. Ya, pertanyaan saudara-saudara atau test case-nya saudara-saudara Tuhan. Waktu saya gantikan Musa, kira-kira ya Yosua pikir waktu saya gantikan Musa, orang taat nggak sama saya seperti dulu taat sama Musa. Maka muncullah ayat yang 10 ini, memberi perintah pada pengatur-pengatur
pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Memberi perintah. Ya, saudara-saudara, yang menerima perintah itu adalah pengatur-pengatur pasukan. Nah, pertanyaan saudara-saudara, mereka dengar nggak ayat yang ke-16? Ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama ayat ke-16. 2, 3, ya. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Wah, saudara kayak Tuhan tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan. Saudara-saudara kan orang bilang, wah harus ada proses Pak, building trust, saudara kayak Tuhan, apalah gitu saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara kalau perhatikan, setelah Tuhan bicara sama Yosua, langsung dia beri perintah kepada kepala-kepala pasukan itu, dan semuanya taat. Semuanya taat. Tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang membantah, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang komplain, tidak ada saudara-saudara Tuhan. Semua taat. Dan disitulah Yosua langsung tahu bahwa seperti dulu Tuhan menyertai Musa, demikianlah dia menyertainya. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Menarik saudara-saudara ya, ayat 18. Mari kita lihat ayat 18 ya. Lihat apa yang dikatakan oleh pasukan-pasukan itu kepada Yosua. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara ingat kalimat ini 3 kali dari Tuhan. Tapi untuk keempat kali saudara-saudara bukan dari Tuhan kalimat ini. Dari bangsa Israel. Bangsa Israel mengkonfirmasi. Jadi waktu Yosua dengar apa kata bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oh iya, klop. Seperti yang Tuhan bilang sama dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara nih saudara Tuhan, ya ketika kita melayani, yang saudara-saudara perlu miliki pertama itu apa saudara-saudara ya? Bukan kompetensinya dulu yang saudara-saudara perlu miliki. Yang saudara perlu miliki itu apa? Saudara-saudara Tuhan, itu kuatkan dan teguhkan hati saudara. Saudara-saudara kalau Tuhan sudah panggil saudara, yang saudara perlu miliki pertama, yang pertama itu apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Apapun saudara-saudara Tuhan yang saudara lihat di depan, kok enggak? Saudara-saudara mungkin saudara-saudara lihat wajah saudara, kok potongan kayak saya yang Tuhan pakai gitu saudara-saudara ya. Saudara-saudara nggak yakin lihat diri saudara ya, saudara nggak, dan mungkin orang lain juga bisa nggak yakin dengan diri saudara ya, saudara Tuhan. Tapi di saat seperti itu kalau saudara yakin memang Tuhan panggil saudara, yang saudara harus memiliki seperti yang dikatakan Tuhan kepada, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu ya, saudara-saudara waktu kita harus melakukan yang Tuhan suruh, yang ini harus kita miliki, kuatkan dan teguhkanlah hati. Karena nggak semua langsung jadi itu nggak bisa, ya, nggak semuanya langsung berhasil. Tapi yang Tuhan minta apa? Kuatkan teguhkan hatimu. Ya, karena di tengah perjalanan itu ya pasti banyak anginnya lah gitu kan. Nah, tapi Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan setelah saudara-saudara setelah Tuhan bicara dengan Yosua bicara kepada para pengatur pasukan itu. Saudara-saudara menarik ya kalau saudara baca ayat 1 sampai 9 saudara-saudara ya. Di situ Tuhan ngomong terus, Yosua nggak ada ngomong loh. Saudara kalau perhatikan ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 9 itu kan Tuhan terus yang ngomong itu. Yosua itu nggak ngomong, diam saudara-saudara Tuhan. Nah selesai Tuhan ngomong, baru Yosua ngomong, tapi bukan kepada Tuhan yang ngomong, dia ngomong kepada bangsa Israel. Jadi saudara-saudara ayat 1 sampai 9 Tuhan itu memotivasi Yosua, menceramahi Yosua sampai selesai, sampai ayat 9. Dan Yosua diam. Tapi saudara-saudara Tuhan, setelah Tuhan selesai bicara, dia langsung bicara sama bangsa Israel. Ya saudara-saudara Tuhan, ya ini prinsipnya juga ya saudara-saudara ya. Orang yang memimpin itu harus banyak berdiam di hadapan Tuhan ya. Saudara-saudara ya. Orang yang memimpin umat Tuhan itu harus banyak berdiam di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudara kalau mau melayani Tuhan, ya punya waktu berdiam diri dengan Tuhan. Nah mungkin itu yang hari ini
hari ini banyak orang lupa ya saudara kasih oleh Tuhan, karena kita kan sibuk mengejar target saudara kasih oleh Tuhan ya, pokoknya selesai pelayanan gitu ya. Tapi saudara-saudara, kalau kita memang melayani Tuhan, kita punya waktu, harus punya waktu berdiam diri bersama Tuhan. Biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara. Ya. Oh tapi Pak, saya masih harus ini Pak, harus gitu. Ya saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya kalau kita mau dipakai Tuhan dengan efektif, ya saudara harus ada waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Berdiam diri itu artinya apa? Biarkan dia bicara. Ya, biarkan dia bicara. Nanti setelah selesai kita dengar dia bicara, baru kita kemudian mulai berbicara atau kita mulai untuk melayani. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kitab Yosua, berkali-kali tegaskan Yosua itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, saudara-saudara ya. Mari kita perhatikan, kita sekarang coba masuk ke pasal 3. Kita lihat ayat 7. Mari kita lihat ya pasal 3 ayat 7. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah perhatikan dalam kitab Yosua, berkali-kali Tuhan itu memunculkan konfirmasi bahwa Yosua itulah memang yang dia pilih. Ya, mulai dari ayat 10 tadi dia memerintah, lalu kemudian bangsa Israel taat. Nah, tapi kalau saudara perhatikan di bagian-bagian yang lain pun hal-hal seperti ini muncul. Mari kita lihat ayat 7 sekarang ya. Ayat 7. Coba kita lihat apa kata Tuhan pada Yosua pada ayat 7. 2, 3, ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Nah, saudara perhatikan konteksnya, saudara kasih oleh Tuhan. Ini konteksnya mengenai apa? Sungai Yordan terbelah. Ya, saudara-saudara, pasal 3 itu kan bicara mengenai sungai Yordan terbelah. Dan apa kata Tuhan kepada Yosua? Untuk apa sungai Yordan ini terbelah? Supaya aku membesarkan namamu. Supaya aku membesarkan namamu. Ya saudara-saudara, ya kita bisa mengerti ya, karena bagaimanapun nama Musa lebih besar daripada Yosua. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di sepanjang kitab Yosua, Tuhan itu ingin menunjukkan Yosua itu adalah pengganti Musa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku membesarkan namamu. Mari kita lihat 4 ayat 14. Sekarang kita lihat 4 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ya, saudara-saudara, membesarkan, ya, membesarkan. Mari kita lihat saudara kasih oleh Tuhan ayat yang berikutnya, 6 ayat 27. Mari kita lihat pasal 6 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Terdengarlah kabar tentang dia. Artinya saudara-saudara, makin hari nama Yosua itu makin besar. Padahal saudara-saudara tahu siapa dulu dia? Cuman hamba Musa. Nah, menarik saudara-saudara ya. Mari kita lompat jauh ke pasal 24. Kita lihat ayat 29. Mari kita baca ini bersama-sama ya. Yosua 24 ayat 29. Kita baca ini bersama-sama. 2, 3, ya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Nah, saudara perhatikan di ayat 24, Yosua bukan disebut lagi hamba Musa loh. Ayo, saudara perhatikan itu ayat 29. Sebutannya berubah loh. Di pasal 1, Yosua hamba Musa atau abdi Musa. Di pasal terakhir, Yosua hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, kitab Yosua dimulai dengan Yosua sebagai abdi Musa, tapi ditutup dengan Yosua sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi saudara-saudara Tuhan, yang memberikan pengakuan orang itu hamba Tuhan, ya Tuhan lah. Ya, saudara nggak bisa protes. Kok kayak modelnya Yosua dibilang hamba Tuhan?
Ya Tuhan aja nggak protes, kenapa saudara protes ya? Saudara-saudara ya. Musa jenius, Yosua kan buta huruf. Ya. Tapi saudara Tuhan, yang buta huruf itu pun Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan pakai dia kok. Tuhan pakai dia. Ya, maka saudara-saudara Tuhan, ini pelajaran dari kitab 1 Korintus ya, saudara-saudara ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus sebentar ya. Nah, mari kita lihat dulu 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat 4. 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, saudara tahu kan 1 Korintus ini kan banyak tegurannya. Dan salah satu teguran itu apa saudara-saudara? Karena jemaat Korintus itu suka membanding-bandingkan. Ya, Paulus, Apolos. Nah, saudara-saudara, yang paling besar sih Paulus, Kefas satu lagi ya. Kalau saudara perhatikan bagian sebelumnya ya, Kefas, Paulus, Apolos. Ya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, cara yang mereka pakai untuk membanding ketiga hamba Tuhan itu cara dunia. Itu cara dunia. Maka mereka bilang, hamba Tuhan yang hebat itu Paulus. Saudara-saudara, mereka mengatakan Paulus itu hamba Tuhan, tapi dengan standar dunia. Ya, saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa Kefas itu hamba Tuhan, karena standar dunia. Ya bukan dengan standar Alkitab. Maka saudara perhatikan baik-baik, pasal 4. Mari kita lihat pasal 4, saudara-saudara ya. Ayat yang pertama. Mari kita ayat pertama. Nah, ini kenapa Paulus tiba-tiba mengatakan ini? 1 Korintus 4 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, itu kenapa Paulus bilang demikianlah hendaknya orang memandang kami atau orang menilai kami. Nah, saudara-saudara ya. Nah, jadi Paulus bilang gini, jemaat Korintus, kalau kamu mau nilai hamba Tuhan, ya nilai yang benar juga lah. Jangan pakai cara pandang orang Yunani kamu nilainya. Jangan pakai cara pandang orang Korintus. Ya, saudara-saudara, ada orang Korintus yang senang sama Paulus. Kenapa saudara-saudara? Karena filsafatnya tinggi. Nah, ada orang Korintus yang senang sama Paulus. Kenapa? Ngomongnya lebih fasih. Ya, saudara-saudara, jangan-jangan di gereja ini juga ada yang gitu-gitu, saudara-saudara Tuhan ya. Ya kan? Saudara-saudara, ada gereja itu ya. Ada bukan di gereja. Ya, ada saudara-saudara Tuhan orang Kristen itu di satu gereja itu ya. Dia bilang gini, kalau bukan Bapak itu yang khotbah saya enggak datang deh. Saudara-saudara ya, dia bilang kalau bukan Bapak itu yang khotbah saya enggak datang, dia bilang. Ya, saya akan datang kalau Bapak itu yang khotbah. Nah, kenapa? Iya, soalnya saya senang sekali sama khotbah Bapak itu. Ya, ilustrasinya canggih-canggih ya, saudara-saudara Tuhan ya. Itu kelihatan sekali dari khotbahnya, wawasannya banyak. Nah, saudara-saudara ya, kutip sana kutip sini gitu kan. Nah, sementara saudara-saudara ada juga semuanya bilang, kalau dia yang khotbah saya enggak datang. Kenapa? Saya enggak ngerti yang khotbah kan. Nah, saudara-saudara, terlalu tinggi. Ya, nggak ada aplikasinya sama sekali, nggak mendarat. Nah, ayo saudara-saudara ya. Jadi masing-masing punya hamba Tuhannya sendiri, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, jadi saudara-saudara masing-masing punya hamba Tuhannya sendiri. Padahal saudara tahu kan hamba Tuhan ini hambanya Tuhan gitu kan, bukan hambanya saudara gitu. Yang memberikan pengakuan itu hamba Tuhan ya Tuhan. Bukan karena saya nggak senang khotbahnya, berarti bukan hamba Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan saya, lebih parah lagi saudara-saudara Tuhan, bukan hamba Tuhan saya. Loh, hamba Tuhan saya itu istilah apa itu? Hamba Tuhan ini hambanya Tuhan. Masa hamba Tuhan saya? Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Loh, kalau kamu mau nilai hamba Tuhan, nah perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apa maksudnya dipercayai? Saudara? Ini sebenarnya konteksnya bukan dipercayai dalam uang, bukan saudara Tuhan ya, bukan bisa dipercayai kata-katanya. Saudara perhatikan konteksnya ayat 1 ya. Coba kita lihat 1 ya. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, itu maksudnya firman Tuhan. Yang dituntut dari hamba Tuhan seperti ini apa? Bisa menyampaikan rahasia itu dengan baik, bisa khotbah dengan benar. Ya, bisa khotbah dengan benar, khotbahnya nggak dikompromikan. Itu yang Tuhan mau dari hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara.
Nah, kenapa saudara-saudara? Memang Paulus itu lagi berhadapan dengan sekelompok orang. Nah, mari kita lihat sebentar ya saudara-saudara ya, 2 Korintus. Mari kita lihat sebentar 2 Korintus. Nah, 2 Korintus 2 ayat 17. Mari kita lihat sebentar 2 Korintus 2 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dengan dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kata mencari keuntungan itu kurang tepat. Karena itu sebenarnya dibandingkan dengan murni. Nah, lawan murni apa saudara-saudara? Campuran. Nah, jadi apa dimaksud Paulus di sini orang yang mencari keuntungan? Itu loh, yang khotbahnya itu enggak murni firman Tuhan. Dia campur, oplos. Ya, saudara-saudara, jadi banyak khotbah oplosan saudara-saudara Tuhan ya. Khotbah oplosan. Kenapa saudara-saudara? Karena yang oplosan banyak pembelinya. Nah, kalau yang murni enggak banyak saudara-saudara Tuhan ya. Yang oplosan laku. Makanya banyak itu yang dikatakan Paulus, kami ini enggak sama kayak hamba Tuhan kayak gitu. Ya, yang oplos-oplos khotbah supaya enak didengar. Ya, enak didengar, amplopnya tebal. Nah, saudara-saudara Tuhan, kami bukan kayak gitu. Ya, kami kok nyampaikan murni. Ya, itulah apa adanya. Nah, itu saudara-saudara yang dimaksud dengan bisa dipercaya. Itu maksudnya. Ya, bisa dipercaya. Yang dituntut dari hamba Tuhan itu cuma satu. Bisa dipercaya enggak? Bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya? Bisa dipercaya khotbahnya enggak? Khotbahnya bisa dipercaya maksudnya apa? Ya, khotbahnya memang dari firman Tuhan. Ya. Apa yang ada di firman Tuhan itu dikhotbahkannya. Tidak ada yang dicampur-campurkannya lagi. Itu memang bisa dipercaya. Saudara kalau beli emas, cari toko emas yang terpercaya atau enggak saudara-saudara ya? Terpercaya ya saudara-saudara. Mahal soalnya emas kan? Apa artinya toko emas yang terpercaya? Kalau memang 1 gram ya 1 gram. Kalau memang emas murni ya emas murni. Kalau kita bilang 1 gram emas murni, ya memang yang 1 gram emas murni. Kalau nggak bisa dipercaya saudara-saudara, 1 gram emas murni waktu kita bawa pulang ke rumah, kita cek saudara-saudara ternyata 1 gram tapi nggak murni, nggak bisa dipercaya. Nah sekarang saudara-saudara ya, kita kan nggak ngerti-ngerti emas, ya saudara bisa nggak? Saudara Tuhan langsung waktu bawa pulang bisa cek emas itu murni nggak? Nggak bisa. Yang saudara bisa lakukan apa? Percaya sama penjualnya. Ya makanya saudara-saudara toko emas langganan kan? Ya saudara-saudara rata-rata orang toko emasnya langganan loh. Kenapa saudara-saudara? Karena memang kita kalau sudah beli kita nggak bisa nanya-nanya lagi, kita nggak tahu-tahu lagi itu benar nggak. Yang kita tahu ya ini toko emas langganan lah, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Nah saudara-saudara kayak sulit Tuhan, gini ya saudara-saudara ya, yang repot itu bukan jemaat nggak percaya kita, Tuhan nggak percaya kita saudara Tuhan. Nah itu ya, bukan itu, yang repot itu bukan jemaat nggak percaya kita, Tuhan pun nggak percaya kita, itu jadi bantuan repot. Atau saudara-saudara lebih parah lagi saudara-saudara gereja ya, karena nggak semuanya kan pendeta, saudara-saudara kan ada para ini pengurus ya. Saudara-saudara yang berat dari gereja itu bukan jemaat nggak percaya, Tuhan nggak percaya. Tuhan nggak percaya. Kenapa saudara-saudara? Ya karena yang disampaikan oplosan. Ya. Saudara-saudara, saudara kayak sulit Tuhan, kalau gereja bisa dipercaya, masa Tuhan nggak kasih dombanya ke situ? Yang benar aja saudara Tuhan ya. Kalau gereja itu bisa dipercaya, masa Tuhan nggak kasih dombanya di situ? Tapi kalau gereja nggak bisa dipercaya, ya Tuhan juga malas kasih dombanya di situ. Ntar bukan dikasih makan. Nah saudara-saudara kayak sulit Tuhan, jadi ya kita bicara mengenai ini ya saudara-saudara, pertumbuhan jemaat saudara-saudara Tuhan. Apa yang harus dilakukan gereja supaya jemaatnya bertumbuh? Ya yang ini saudara-saudara ya, bisa dipercaya Tuhan dulu lah. Saudara-saudara kalau saudara Tuhan, kalau saudara dan saya mengutamakan pertumbuhan kuantitas, bukan dipercaya Tuhan dulu saudara Tuhan, maka saudara akan melakukan cara-cara dunia nanti untuk menambah jumlah jemaat. Nah itu yang saya perhatikan saudara Tuhan. Kalau kita sebagai pengurus gereja mengutamakan jumlah daripada kepercayaan Tuhan saudara, maka kita akan menggunakan cara-cara dunia untuk menambah jumlah. Tapi saudara-saudara kalau gereja dipercaya Tuhan, masa jumlah nggak nambah? Itu nggak mungkin. Masa Tuhan kasih dombanya sama gembala yang kejam gitu? Baru di sini ada yang sehat kok.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Ya, ini kaitannya dengan kitab Yosua. Jadi Musa bukan Yosua, Yosua bukan Musa. Ya, tapi dua-duanya hamba Tuhan. Dipakai dengan caranya masing-masing. Ya, sama halnya saudara-saudara ya. Kita di sini pun ya, kalau kita bicara lebih luas ya sama-sama hamba Tuhan lah. Tapi dipakai dengan cara kita masing-masing. Ya, saudara-saudara, gereja itu bagus kalau di dalamnya banyak orang yang dipakai Tuhan dengan cara masing-masing. Kalau semua dipakai dengan satu cara, saudara-saudara Tuhan, ya susah. Ya, saudara-saudara, gini, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya merenungkan ya, apa itu namanya pertumbuhan jemaat, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau pertumbuhan jemaat hanya dinilai dari jumlah, itu juga nggak bisa bilang bertumbuh. Kenapa, saudara-saudara? Jumlah nambah, tapi modelnya satu jenis semua, saudara-saudara Tuhan. Itu pertumbuhan apa ya, saudara-saudara? Oh, sekarang jemaat kami 1000, Pak. Tapi semuanya tidak berguna, Pak. Nah, itu ya. Semuanya tidak berguna. Kenapa? Karena 1000-nya modelnya sama semua, Pak. Sama. Jadi, udahlah, sama orang ini aja, satu orang udah selesai gitu loh. Ya kan gimana ya? Sama semua. Ya banyak sih, Pak, 1000, cuman kok modelnya sama semua gitu ya. Semuanya suka nyanyi, Pak. Ya kan? Maka waktu kebaktian paduan suara semuanya maju, saudara-saudara, kursi kosong semua. Ya kan? Ya kalau semuanya mau nyanyi gitu gimana? Nyanyi semuanya gitu kan. Terus siapa yang dengar? Ya sama kosong. Kan tapi dipilih sama. Tapi jumlah kami banyak loh, Pak. Lah. Wah, ini enggak sehat ini namanya pertumbuhan kayak ginian. Saudara-saudara, namanya bertumbuh itu bukan hanya jumlahnya, bukan, saudara-saudara. Bukan. Ya. Jumlah bertumbuh satu hal, tapi jumlah yang bertumbuh itu saling melengkapi enggak? Justru gereja yang sehat itu, saudara-saudara Tuhan, pertumbuhan jumlah itu seiring dengan pertumbuhan pelayanan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, saya belakangan ini berpikir, saudara-saudara ya, gini. Kalau Tuhan kirim orang ke gereja kita, itu berarti ada suatu pelayanan yang nanti Tuhan mau pakai dia. Kenapa Tuhan kirim sekarang? Karena orang kayak dia belum ada sekarang. Saya selalu melihat jemaat itu datang, saudara-saudara. Saya selalu menanamkan dalam hati saya, kalau dia Tuhan kirim, itu berarti ada pelayanan yang nanti Tuhan mau kerjakan melalui dia. Mungkin kita nggak tahu hari ini. Tapi kalau dia Tuhan kirim, itu berarti apa? Ada suatu pelayanan yang sudah Tuhan persiapkan di depan, tapi belum bisa dikerjakan. Kenapa? Orangnya belum ada. Orangnya belum ada. Maka saudara-saudara Tuhan, kalau kita ketemu sama orang baru, ya setelah yang lain imannya sebagainya, saudara juga harus peka dengan potensinya. Apa ya? Kenapa Tuhan kasih dia ke sini? Apa yang Tuhan mau pakai? Apa yang Tuhan mau lakukan melalui dia? Saudara-saudara jangan setiap kali jemaat datang, saudara lihat, oh pendengar baru tambah, saudara ya. Nah itu ya kan, datang orang baru, oh pendengar baru bertambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu bukan bioskop ya, saudara-saudara ya. Setiap orang datang untuk nonton, itu nggak ada. Gereja itu bukan bioskop. Kalau ada yang Tuhan kirim datang, itu adalah satu batu. Pak Petrus, saudara kan, satu batu yang ditempelkan untuk pembangunan bait Allah. Ya kan, saudara kasih Tuhan kan batu penjurunya Kristus. Nah kan batu penjurunya Kristus, tapi kan batu itu nggak jadi tembok kalau hanya batu penjuru kan. Nah namanya batu penjuru, ada namanya tembok, ada batu penjuru dan ada batu-batu yang lain. Makin banyak batunya yang basuh, saudara kasih Tuhan, itu artinya apa? Makin utuh temboknya. Nah, maka saudara-saudara kasih Tuhan, ya kita harus peka dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita di dalam gereja. Saudara-saudara, mari kita lihat pasal 2 sekarang, pasal 2. Pasal 2. Saudara-saudara, pasal 2 itu menceritakan persiapan Yosua untuk menyerang Yeriko. Ya, saya percaya tidak ada yang tidak tahu cerita ini ya. Saudara-saudara ya, Yosua menyerang kota Yeriko. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ya. Apa yang kita lihat di pasal 2 ini? Sebelum menyerang kota Yeriko, nah saudara perhatikan, pasal 2 ini kan setelah pasal 1. Pasal 1 itu janji Tuhan akan menyerahkan negeri ini. Pasal 2, Yosua mengutus pengintai, 2 pengintai, saudara-saudara Tuhan. Nah, menarik saudara-saudara Tuhan. Ini menarik. Kalau memang Tuhan sudah janji, kenapa perlu utus pengintai?
Tuhan sudah janji akan menyerahkan. Emang Yosua kurang yakin dengan janji Tuhan ya? Sampai dia masih kirim lagi pengintai. Tapi kalau saudara perhatikan pasal 2 ayat 1, mari kita lihat sebentar pasal 2 ayat 1. Ya. Nah, saya bacakan kita semua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 pengintai. Loh, Tuhan baru janji akan menyerahkan. Kenapa nggak langsung gempur? Apakah Yosua kurang yakin dengan janji Tuhan? Maka dia perlu wait and see dulu. Analisis dulu situasinya. Kan tujuan mengutus pengintai itu apa? Karena saya belum tahu keadaan di sana. Lah, tapi kan Tuhan sudah janji akan menyerahkan. Loh, kalau sudah begini gempur aja lah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita belajar ya, janji Tuhan tidak membuat kita boleh gegabah ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, janji Tuhan tidak menjadikan alasan saudara dan saya boleh gegabah. Janji Tuhan tidak alasan saudara tidak persiapan. Janji Tuhan, lebih tepat lagi saudara-saudara ya, penyertaan Tuhan itu bukan alasan saudara dan saya tidak persiapan, asal-asalan. Oh, Tuhan sertai asal-asalan. Tidak, Yosua pun tahu dia Tuhan menyertai, seperti Musa, aku menyertai kamu. Tapi walaupun dia tahu Tuhan menyertai, dia kirim 2 pengintai. Dia mau lihat dulu kondisinya. Loh, kenapa kirim 2 pengintai kalau Tuhan sudah sertai langsung gempur aja Yeriko itu? Ternyata tidak. Tuhan, Yosua masih kirim 2 pengintai itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita 2 pengintai ini kan mengingatkan kita pada Bilangan 12 ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kalau lihat di kitab Bilangan ada cerita Yosua mengutus 12 pengintai. Nah, menarik saudara-saudara ya. Di dalam kitab Bilangan Musa mengutus 12 pengintai. Di dalam kitab Yosua mengutus 2 pengintai. Nah, saudara-saudara, mengapa ya cerita 2 pengintai ini dimunculkan? Kenapa saudara-saudara saya tanya ini? Karena kalau saudara-saudara kan sudah tahu cerita ini ya. Sekarang saya tanya lagi. Menurut saudara, kedua pengintai itu berhasil atau gagal? Tugasnya untuk mengamat-ngamati kan? Pergilah amat-amati negeri itu. Ya. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara, menurut saudara, kedua pengintai ini sampai ayat terakhir itu gagal atau berhasil? Ayo, nanti kan pasal 5 kan Yeriko dihancurkan ya. Pasal 6 Yeriko dihancurkan. Nah, menurut saudara, hancurnya Yeriko itu karena kedua pengintai ini atau karena apa? Nah, maka saya tanya saudara-saudara ya, mengapa cerita ini dimunculkan di dalam kitab Yosua? Apakah karena mau mengatakan, oh, keberhasilan Yosua menghancurkan Yeriko adalah karena dia mengutus 2 pengintai. Nah, tapi kalau gitu kita jawab seperti itu, saya tanya, 2 pengintai ini gagal atau berhasil? Ayo, saudara-saudara, menurut saudara, kedua pengintai ini gagal atau berhasil? Ayo, ada yang bilang berhasil? Ada yang bilang gagal? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita baca secara manusia, kedua pengintai ini gagal. Kenapa? Baru nyampe sudah ketangkap kok. Mereka nggak sempat keliling kota Yeriko. Kan tunggu amat-amati lah. Loh, baru nyampe tidur sudah datang pasukan. Mau ngamat-ngamatin gimana? Maka kalau saudara perhatikan cerita dalam pasal 2 ini, mereka nyampe, cerita terakhir apa? Mereka pergi. Mereka datang, mereka pulang. Loh, nggak sempat ngamat-ngamatin. Jadi waktu mereka sampai pun ke Yosua, nggak ada laporan itu saudara-saudara. Nggak ada laporan. Saudara perhatikan. Mari kita lihat pasal 2 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-23 ya, ayat yang ke-23. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan sesuai pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh negeri itu gemetar terhadap menghadapi kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat kedua pengintai ini mengatakan hal yang seperti ini? Yakin sekali menyerahkan bahwa Tuhan sudah menyerahkan. Bukan karena mereka sudah mengamati. Karena apa? Perkataan Rahab. Nah, saudara-saudara, jadi saudara kasih Tuhan, pasal 2 ini tokoh utamanya siapa? Rahab. Saudara-saudara, di pasal 2 ini tokoh utamanya Rahab. Maka saudara perhatikan nama Yosua muncul 1 kali. Saudara-saudara, 2 pengintai namanya siapa ya? Nggak ada, nggak penting. Di sini ada nama Raja Yeriko, saudara-saudara ya. Raja Yeriko pun namanya nggak kasih tahu. Saudara-saudara, masa nama raja nggak dikasih tahu? Tapi kan di sini Raja Yeriko cuma disebut sebagai apa? Raja Yeriko, nggak dikasih tahu namanya loh. Satu-satunya tokoh yang ada namanya dalam pasal 2 ini siapa? Rahab. Kenapa saudara-saudara? Karena memang inti dari cerita ini atau tokoh utama dari cerita ini Rahab. Dan apa yang mau ditunjukkan dari Rahab? Imannya.
Dan saudara yang oleh Tuhan, iman Rahab di sini dibandingkan dengan iman 10 pengintai dalam kitab Bilangan. Nah, saudara-saudara, itu pasal 2 ini. Jadi di sini imannya Rahab itu dibandingkan dengan iman dari 10 pengintai. Apa bedanya, saudara-saudara? Saudara perhatikan baik-baik. 10 pengintai itu sudah lihat Laut Merah terbelah, lihat 10 tulah, saudara-saudara Tuhan. Tapi begitu mereka lihat orang-orang Kanaan itu, langsung mereka mau pulang. Nah, bandingkan dengan Rahab. Mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang istimewa dengan Rahab. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan ya, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar. Nah, ayat 11. Ketika kami mendengar. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, Rahab tidak lihat. Dia cuma dengar. Tapi dia bilang apa? Kami ngeri. Nah, menarik saudara-saudara ya. Berarti 40 tahun yang lalu apa yang terjadi saudara-saudara ya? Ketika 12 pengintai, 10 pengintai itu ngeri, ternyata di Kanaan mereka yang ngeri. Saudara perhatikan saudara-saudara Tuhan. Jadi waktu 40 tahun yang lalu 10 pengintai itu bilang, aduh kita pulang, kita ngeri lihat mereka, saudara-saudara Tuhan. Rahab bilang, justru kami yang ngeri. Waktu mendengar kalian keluar dari Mesir, baru dengar saja, kami nggak lihat bagaimana Laut Merah terbelah, kami nggak lihat bagaimana 10 tulah turun, kami hanya dengar. Itu pun sudah bikin kami ngeri. Makanya Rahab, saudara-saudara, itulah cerita inilah yang membuat Rahab itu nekat menyembunyikan 2 pengintai itu. Kenapa? Karena dari mendengar saja Rahab bilang, mari kita lihat saudara-saudara ya, mari kita lihat saudara-saudara. Nah, ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah langit di atas dan bumi di bawah. Ini kan Kejadian 1 ayat 1. Saudara-saudara, Rahab meninggalkan berhala-berhalanya lalu percaya kepada Allah yang sejati hanya kenapa? Dengar. Rahab langsung sembunyikan 2 pengintai itu. Kamu gak takut ketangkap raja? Udah gak usah takut. Kenapa? Berhala kami selama ini palsu semua itu. Ya, saya sembunyikan 2 pengintai ini karena Allah mereka lah yang benar. Sekarang bandingkan dengan 10 pengintai saudara-saudara ya. Kurang lihat apa? Ayo, masih kurang lihat apa yang kurang itu? Udah lihat 10 tulah, udah lihat Laut Merah terbelah. Tapi kenapa akhirnya bilang apa? Kita nggak bisa, nanti kita nggak bisa menang, nanti kita kalah, kita pulang aja sekarang. Lah. Nah, saudara-saudara nih, saudara Tuhan, pasal 2 ini menunjukkan kepada kita ya. Saudara nggak perlu heran kenapa Rahab diselamatkan. Saudara-saudara, Rahab diselamatkan bukan karena perbuatannya. Saudara jangan pikir Rahab diselamatkan karena dia sembunyikan 2 pengintai itu, bukan. Rahab diselamatkan karena imannya. Jadi saudara-saudara, dari perjanjian lama pun manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, manusia diselamatkan karena iman. Dan saudara-saudara, menarik ya, nanti saudara menemukan ada kebalikannya Rahab. Siapa? Akan. Ya, saudara-saudara ya, ada kebalikannya Rahab. Saudara-saudara, di tengah-tengah kota Yeriko ada Rahab, tapi jangan lupa di tengah-tengah perkemahan orang Israel ada Akan. Yang satu bukan umat Allah, yang satu umat Allah. Yang satu dengan berani menyembunyikan 2 pengintai itu walaupun ada ancaman. Tapi saudara-saudara Tuhan, yang satu malah dia sembunyikan harta rampasan itu walaupun Tuhan bilang jangan. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang kita lihat di dalam pasal 2 ini? Dari dulu orang dibenarkan atau orang diselamatkan bukan karena perbuatan. Orang diselamatkan karena iman. Sejak kapan Rahab beriman? Sejak dia dengar kabar-kabar samar-samar itu, saudara Tuhan. Sejak itu dia beriman. Tapi saudara-saudara, bangsa Israel sudah lihat, itu pun gak beriman. Rahab cuma dengar, bisa beriman. Ya saudara-saudara, Rahab hanya dengar beriman. Tapi 10 pengintai saudara-saudara melihat tapi gak beriman loh. Jadi kalau orang bilang, Pak, mujizat bisa bikin orang beriman, enggak saudara-saudara Tuhan. Itu 10 pengintai itu kurang apa mujizatnya itu?
ya, sudah lihat 10 mujizat dalam waktu yang berdekatan pun, sudah lihat merah terbelah pun, nggak percaya juga. Nggak percaya. Dan ironisnya apa saudara-saudara? Mereka nggak percaya, sudah di ujung-ujung perjalanan malah nggak percaya. Aduh, saya sedih waktu baca cerita saudara-saudara. Itu kan tinggal ngelangkah kok. Tapi disitulah mereka akhirnya gagal. Kenapa gagal? Nggak percaya. Ya saudara-saudara, kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya.